got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold that, sleep down, Nah, yang pertama kita akan bahas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang disingkat dengan SWD-KLLJ. SWD-KLLJ adalah program asuransi kecelakaan yang wajib dibayar oleh semua pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Biaya SWD-KLLJ ini tercantum dalam STNK, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan bermotor. Iuran dana untuk kecelakaan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 2, di mana pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pajak tahunan kendaraan. Tujuan dari SWD-KLLJ ini adalah untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik korban yang meninggal dunia, cacat tetap, maupun biaya perawatan. SWD-KLLJ ini dikelola oleh PT Jasara Harja, sebuah perusahaan asuransi milik negara. Besarnya tarif SWD-KLLJ tergantung dari tipe kendaraan. Sebagai contoh, untuk motor berkapasitas mesin 50 cc sampai dengan 250 cc akan dikenai tarif sebesar Rp35.000. Sedangkan untuk jenis sedan, jeep, dan lain-lain sebesar Rp143.000 per tahun. Selanjutnya kita membahas manfaat SWD-KLLJ. Ada 3. Yang pertama, memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, membantu meringankan beban biaya pengobatan dari perawatan korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, membantu meringankan beban biaya penguburan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Besarnya santunan yang dibayar Jasara Harja berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan RI, yaitu meninggal dunia sebesar Rp50 juta, cacat maksimal sebesar Rp50 juta, biaya rawatan maksimal sebesar Rp20 juta. Bantuan biaya penguburan untuk korban yang tidak memiliki ahli waris sebesar Rp4 juta diberikan kepada pihak yang melaksanakan penguburan. Selain itu, manfaat tambahan lainnya adalah biaya ambulans untuk membawa korban dari TKP ke rumah sakit atau UGD terdekat sebesar Rp500.000. Biaya P3K sebesar Rp1 juta. Selanjutnya kita membahas tentang cara klaim SWD-KLLJ. Yang pertama, lengkapi formulir yang telah disediakan oleh Jasara Harja. Yang kedua, lampirkan fotokopi dokumen yang diperlukan seperti STNK, KTP, SIM, surat keterangan dokter atau rumah sakit, surat keterangan kesehatan, surat keterangan kepolisian, dan yang terakhir, ajukan klaim kepada pihak Jasara Harja melalui kantor cabang Jasara Harja terdekat. Klaim dari SWD-KLLJ ini akan diproses oleh Jasara Harja dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal pengajuan klaim. SWD-KLLJ ini adalah program asuransi yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor SWD-KLLJ, yang mana dapat memberikan perlindungan dasar kepada Anda dan keluarga kita jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk membayar SWD-KLLJ setiap tahunnya. Selanjutnya, kita membahas menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Cara penghitungan besaran kontribusi atau premi dari asuransi perjalanan haji itu dengan misalkan soal jumlah jemaah haji pada tahun 2023 itu sebanyak 200.000 orang dan jumlah jemaah haji yang meninggal pada saat itu adalah 100 orang. Jadi, manfaat asuransi bagi jemaah haji yang meninggal itu diberikan ke ahli waris sebesar 40 juta. Jadi, perhitungannya, biaya yang harus dia siapkan untuk membayar klaim adalah prediksi jumlah haji yang meninggal dikalikan dengan besaran santunan satu kali orang naik haji. Jadi 100 orang itu dikalikan 40 juta, jadi 4 miliar. Nah, jadi jumlah jemaah haji yang akan berangkat itu kan 200.000 orang. Jadi premi dasar asuransinya itu 4 miliar dibagi dengan orang yang berangkat, yaitu 200.000 orang. Jadi jumlahnya adalah 20.000. Jadi
200.000 orang itu harus membayar 20.000 untuk premi asuransi haji pada tahun itu. Apa sih reasuransi itu? Sederhananya, reasuransi ini kita bisa artiin asuransinya perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi mengasuransikan dirinya karena forecasting ketidakmampuan finansialnya di masa mendatang kepada perusahaan asuransi lain, di mana perusahaan asuransi ini kita sebut dengan insured sebagai pihak tertanggung, dan perusahaan reasuransi ini kita sebut insurer sebagai pihak penanggung. Skemanya sederhana. Pihak tertanggung ini memberikan premi kepada pihak penanggung untuk menanggung resiko yang akan terjadi terhadap pihak tertanggung di masa mendatang. Dan pihak penanggung karena mendapatkan manfaat premi dan pengelolaan dari preminya ini di masa mendatang memberikan polis asuransi kepada pihak tertanggung. Secara sederhana, definisi reasuransi ini berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Nah, legalitas hukum reasuransi juga sudah diatur dalam POJK 2015, di mana selain definisi, juga beberapa peraturan di dalamnya sudah diatur nih teman-teman dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Selanjutnya kita akan membahas tentang reasuransi syariah atau yang biasa disebut dengan retakaful. Adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi atau trading company dengan penanggung ulang atau reassurer dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risk. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Tujuan dan fungsi dari retakaful. Yang pertama, distribusi risiko operator asuransi syariah. Yang kedua, melindungi operator asuransi syariah dari ketidakmampuan membayar kewajibannya kepada peserta. Yang ketiga, memberikan kapasitas yang lebih besar serta reaksibilitas underwriting dan stabilitas keuangan operator asuransi syariah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa dana kontribusi peserta dikelola dengan baik untuk menghadapi kewajiban indemnity atau penggantian kerugian dan menjaga keberlangsungan kegiatan operasional operator asuransi syariah. Dalam perjanjian reasuransi yang dilakukan di antara perusahaan asuransi atau penanggung atau sharing company dengan perusahaan reasuransi atau penanggung ulang, dikenal adanya suatu klausul atau yang biasa disebut dengan Claim Cooperation Clause. Claim Cooperation Clause ini diartikan sebagai suatu klausul dalam perjanjian reasuransi di mana ditentukan bahwa sharing company harus selalu bekerja sama dengan memberitahukan kepada penanggung ulang mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan proses klaim dan merundingkan keputusan dengan penanggung ulang mengenai besarnya jumlah klaim yang akan dibayar nantinya. Selain merundingkan penyelesaian klaim, biasanya dalam Claim Cooperation Clause juga dicantumkan perihal mengenai penunjukan loss adjuster untuk menaksirkan besarnya jumlah klaim yang harus dibayar oleh penanggung. Selanjutnya kita akan bahas implikasi fikih pada operasional retakaful. Retakaful ini menggunakan konsep risk of sharing, maka implikasi fikihnya itu ada 3. Yang pertama, harus ada separate akun antara dana peserta atau tabarufun dengan company account beserta 2 set laporan keuangan masing-masing. Yang kedua, setiap pembayaran premi dari peserta asuransi tidak dapat diakui sebagai pendapatan premi operator. Dan yang terakhir, operator asuransi syariah hanya berperan sebagai wakil peserta yang ingin mendapatkan volume risiko yang lebih besar. Untuk asuransinya itu
terbagi menjadi dua, proporsional dan non-proporsional. Cara menebaknya lebih mudah dilakukan di mana kata proporsional dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan sesuai porsinya, sedangkan untuk non-proporsional berlaku sebaliknya. Oke, jadi pertama kita masuk dulu ke bentuk reasuransi proporsional. Perjanjian reasuransi dikatakan mengandung bentuk proporsional jika reinsurer atau cedent mensesikan suatu proporsi atau bagian dari resiko, di mana apabila reinsurer menerima porsi resiko, katakanlah sebesar 20% dari total harga pertanggungan, maka ia akan juga menerima proporsi yang sama untuk nilai pembayaran premi dan klaim. Contoh sederhananya seperti pada hubungan relasi suami istri tadi. Misalnya disepakati bahwa suami akan memberikan 60% dari gajinya kepada istri. Maka apabila mereka ingin membeli mobil untuk kepentingan bersama, sang istri harus berkontribusi sebesar 60% dari nilai pembelian mobil, dan sisanya yaitu sebesar 40% ditanggung oleh sang suami. Oke, bentuk yang kedua adalah bentuk reasuransi non-proporsional. Jadi kebalikan dengan bentuk proporsional, dalam reasuransi non-proporsional, reinsurer atau reassurer hanya akan terlibat dalam liability claim apabila nilai kerugiannya melebihi suatu limit tertentu yang ditentukan oleh reinsurer atau cedent. Dengan demikian, reinsurer atau reassurer tidak selalu terlibat dalam semua nilai klaim yang terjadi. Berbeda dengan reasuransi proporsional. Nah, untuk dari sisi premi, meskipun reassurer telah menerima premi, namun tidak selalu ikut bertanggung jawab dalam klaim. Jika dicontohkan kembali pada hubungan suami istri, sang suami akan memberikan sejumlah uang dari penghasilan bekerjanya kepada istrinya. Namun ketika suatu saat membutuhkan untuk membeli mobil, maka sang istri hanya akan berkontribusi apabila nilai pembelian mobilnya melebihi suatu jumlah tertentu yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Jadi kelihatan bahwa tidak ada keproporsionalan antara pendapatan yang diterima istri dan pengeluaran yang harus istri keluarkan. Nah, jika dilihat melalui bagan, types and methods of reinsurance ini seperti berikut ini. Jadi reinsurance itu terbagi menjadi 3 fakultatif, yang mana terbagi lagi menjadi proporsional fakultatif dan non-proporsional fakultatif. Lalu terbagi menjadi fakultatif atau obligatory dan obligatory treaty, yang mana obligatory treaty ini terbagi menjadi 2, yaitu proportional treaty dan non-proportional treaty. Untuk proportional treaty-nya sendiri terbagi menjadi quota share dan surplus, dan untuk non-proportional treaty terbagi menjadi excess of loss treaty dan stop loss. Tipe-tipe retakaful itu ada 2. Yang pertama, fakultatif, adalah kontrak retakaful yang akarnya itu dilakukan per resiko dan sifatnya itu tidak wajib bagi kedua belah pihak. Dan yang kedua ada treaty, kontrak di mana operator retakaful memberikan proteksi otomatis atas suatu portofolio resiko, bersifat wajib bagi kedua belah pihak. Metode alokasi surplus pada operasional retakaful. Yang pertama, memberikan surplus secara penuh kepada peserta tanpa memperhatikan apakah si peserta itu udah bayar atau belum, atau udah melakukan klaim atau belum. Yang kedua, hanya memberikan surplus kepada peserta yang belum menerima klaim ganti rugi. Yang ketiga, membagi surplus operasional kepada peserta dengan mempertimbangkan besarnya klaim yang telah dibayarkannya. Yang keempat, surplus dibagi rata peserta pool dan operator. Yang kelima, membagi surplus operasional dengan metode lain. Sedangkan untuk metode penanggulangan defisit dari underwriting itu adalah yang pertama, untuk menutup defisit diambil dari dana cadangan apabila masih tersedia. Yang kedua, meminjam kepada pihak ketiga dan akan dibayarkan kembali apabila terjadi surplus underwriting di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ditanggung oleh peserta secara proporsional, meningkatkan premi asuransi di masa yang akan datang. Misal kita ambil salah satu contoh, yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
Apabila ditinjau, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Asuransi Allianz. Maka dengan demikian, PT Asuransi Allianz ini sudah secara umum sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Berkaitan dengan fatwa DSN MUI, akad yang digunakan oleh PT Asuransi Syariah Allianz ini adalah akad tabaru dan juga wakalah bil ujroh, di mana dalam fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006 disebutkan bahwa pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan pemberian ujroh atau fee. Pada dasarnya, akad wakalah bil ujroh pada PT Asuransi Allianz berisi peserta setuju dan ikhlas untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta. Kemudian untuk akad yang kedua, yaitu akad tabaru sesuai dengan keputusan DSN MUI nomor 53 tahun 2006 dijelaskan bahwa akad tabaru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi jiwa syariah, asuransi kerugian syariah, maupun reasuransi syariah. Akad tabaru dilakukan di mana tujuannya itu untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, bukan dalam hal komersial. Reasuransi Indonesia Syariah menggunakan akad mudharabah mustarakah dalam pengelolaan investasi dana tabaru. Hasil investasi tersebut merupakan bonus yang akan dibagi hasilkan dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak pendapatan reasuransi Indonesia Syariah. Pendapatan reasuransi Indonesia Syariah ini diperoleh pertama dari ujrah retakaful di awal, yang kedua dari hasil investasi dana tabarut yang menggunakan akad mudharabah mustarakah, yang ketiga bagi hasil antara surplus underwriting, dan yang terakhir hasil investasi dana ijroh milik operator retakaful yang seluruhnya itu milik dari reasuransi Indonesia Syariah selaku operator retakaful. Nah, adapun penetapan ujroh yang berbanding lurus dengan risiko yang dipindahkan pengelolaannya dari operator asuransi syariah ke pool retakaful sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Ketentuan Asuransi Jiwa Syariah. Pembagian surplus underwriting atau dinamakan surplus sharing dapat dilakukan dengan 3 pilihan. Pertama, disimpan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru. Kedua, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru dan sebagian diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat polis. Ketiga, disimpan sebagian dalam akun dana tabaru, sebagian diberikan kepada peserta, dan sebagian diberikan kepada pengelola atau perusahaan. Perusahaan akan menginformasikan salah satu dari 3 pilihan tersebut kepada calon peserta saat pengajuan menjadi peserta asuransi jiwa syariah untuk mendapat persetujuan dari para peserta. Besarnya surplus underwriting tiap peserta asuransi dihitung berdasarkan masa kepesertaan jumlah iuran tabaru dan produk asuransi yang diambil peserta. Semua informasi besarnya surplus underwriting ini akan diberikan melalui surat pemberitahuan. Rincian transaksi bulan April juga akan menginformasikan bagian surplus underwriting yang diterima oleh peserta asuransi. Bagaimana jika yang terjadi adalah kebalikan dari surplus underwriting, yaitu selisih kurang alias defisit underwriting? Pada asuransi syariah, saat terjadi defisit underwriting dan kumpulan dana tabaru tidak cukup membayar kekurangannya, maka perusahaan akan menanggulanginya dengan cara memberikan pinjaman menggunakan akad qard atau pinjaman tanpa tambahan. Dana qard ini nantinya akan dikembalikan dengan menyisihkan dana tabaru. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi surplus underwriting adalah: 1. Besarnya surplus underwriting dana tabarut retakaful. Yang kedua, besarnya profit setiap hari dari treaty ataupun fakultatif. Yang ketiga, hari lunas pembayaran premi. Dan yang terakhir, pembentukan cadangan. Asuransi mikro syariah. Mikro asuransi adalah perlindungan bagi keluarga masyarakat miskin atas resiko keuangan yang menimpa mereka, seperti kematian, kecelakaan, sakit, kehilangan aset, dan hari tua. Mikro takaful adalah asuransi mikro syariah.
13 kunci sukses asuransi mikro syariah. Yang pertama, kerjasama yang nyata menyeluruh dengan lembaga keuangan mikro atau komunitas. Yang kedua, produk dibuat bersama-sama sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga, kepercayaan dan transparansi antar lembaga yang terlibat. Yang keempat, produknya simple. Yang kelima, asuransinya berkelompok. Yang keenam, minimal biaya marketing. Yang ketujuh, risk only coverage. Yang ke-8, automatic cover. Yang ke-9, pembayaran premi secara agregat. Yang ke-10, administrasi yang sederhana. Yang ke-11, prosedur klaim dan verifikasi yang simple. Yang ke-12, pembayaran klaim yang cepat. Dan yang terakhir, adanya mekanisme bagi hasil. Prinsip asuransi mikro, yaitu sederhana, produk yang umum dengan proses yang sederhana dan mudah dipahami. Mudah, produk asuransi yang tersedia dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan masyarakat atau outlet ASKI terdekat. Ekonomis, kontribusi yang ditetapkan sangat terjangkau dengan manfaat asuransi yang optimal. Segera, proses klaim dilakukan dengan cepat dan mudah. Asuransi mikro kerugian syariah. Manfaat dari asuransi ini memberikan manfaat yang santunan atas resiko-resiko sebagai berikut. Santunan atas resiko akibat kebakaran sebesar 3 juta, santunan atas risiko akibat gempa bumi dan erupsi itu sebanyak 3 juta juga, santunan atas meninggal dunia akibat kecelakaan itu sebesar 1 juta. Mekanismenya proses penutupan itu dilakukan melalui sistem informasi atau short message atau service atau SM. Peserta asuransi melakukan registrasi penutupan melalui fasilitas SMS tersebut dengan mencantumkan nomor registrasi yang termuat dalam kartu khusus. Data penutupan wajib tersaji dalam proses registrasi ini adalah: yang pertama ada nama peserta, yang kedua ada nomor KTP, yang ketiga ada alamat, selanjutnya ada mekanisme klaimnya. Jadi, kita harus melaporkan kejadian klaim dalam satu waktu itu lambat-lambatnya 7 kali 24 jam kepada Tugu atau melalui ASKI secara tertulis ataupun lisan yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis. Kemudian, ASKI akan melakukan survei dan penilaian kerugian, dan jika telah ditetapkan kerugiannya, maka Tugu akan membayarkan klaim sesuai dengan benefitnya. Nah, maksimum benefit yang berlaku itu untuk satu resiko yang mana lebih dulu terjadi dalam hal klaim ini telah disetujui. Maka klaim akan dibayarkan selama 14 hari. Pialang asuransi syariah. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperentaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Nah, untuk pialang ini ada beberapa syarat dan badan hukum yang harus pialang asuransi ini jalani. Yang pertama itu, pialang asuransi harus dibentuk dalam badan hukum dan harus memiliki izin langsung dari otoritas jasa keuangan dengan persyaratan yang sangat ketat dan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/01711993. Yang kedua, permodalan minimumnya itu 2,5 miliar dengan rekomendasi 3,5 miliar dan antisipasinya itu pada tahun 2018. Dan yang terakhir itu harus memiliki tenaga ahli asuransi. Peran dan fungsi pialang asuransi. Yang pertama, mengenal dan menganalisa risiko yang dimiliki klien. Yang kedua, memberikan saran bagaimana menangani risiko kepada klien. Yang ketiga, mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, menyeleksi perusahaan asuransi dari segi kekuatan, keuangan, dan segi komitmen serta reputasi. Yang kelima, mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan yang luas serta premi yang bersaing kepada perusahaan asuransi. Yang keenam, memantau kondisi dan situasi setiap adanya perubahan dalam industri asuransi secara konsisten. Yang ketujuh, membantu dan menangani klaim yang terjadi dari segi prosedur dan dokumentasi serta menegosiasikannya nilai klaim tersebut dengan wajar dan memadai bagi klien. Yang kedelapan, dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman serta jumlah portofolio bisnis yang besar,
memudahkan pialang dalam menegosiasikan luas jaminan dan harga premi dibanding dengan klien apabila klien berhubungan dan berhadapan langsung dengan perusahaan asuransi. Nah, untuk pendapatan pialang asuransi sendiri, pialang mengerjakan beberapa pekerjaan perusahaan asuransi, seperti memasarkan produk dan jasa perusahaan asuransi kepada masyarakat luas, menjelaskan kondisi polis kepada calon tertanggung, mengumpulkan data risiko yang dimiliki calon tertanggung, melaksanakan survei ke lokasi risiko, menyalurkannya kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada. Sehingga perusahaan asuransi itu tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi dalam mendapatkan bisnis dan tidak memiliki risiko kehilangan biaya. Bila mereka menolak menerima penutupan atas suatu risiko karena biaya ini diinvestasikan oleh pialang, atas dasar itu pula, bila asuransi perusahaannya dapat menerima bisnis penutupan asuransi dari pialang, maka sepatasnya mereka memberikan apresiasi kepada pialang berupa fee, yaitu dana bonus yang sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan oleh pialang. Selanjutnya kita akan bahas tentang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ini terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Prinsip asuransi itu ada dua, yaitu hukum Islam dan lembaga fatwa atau DSN MUI. DPS adalah lembaga independen yang dibentuk dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah. Tugas utama dari DPS adalah mengawasi kesesuaian operasional dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang disebutkan tadi. Fungsi DPS yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Terakhir, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Manfaat dari Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Yang kedua, memastikan produk dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar keuangan. Sebenarnya, fungsi DPS itu apa sih? Fungsi DPS ada 3. Pertama, perwakilan DSN. Artinya, DPS bertugas sebagai pelapor, di mana DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah. Kedua, sebagai mediator, di mana bertugas memberikan kajian dan fatwa dari DSN. Artinya, sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memberikan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi. Artinya, pemimpin unit syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Nah, salah satu tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional ini adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas.
Nah, melalui Dewan Pengawas ini melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Mengeluarkan fatwa atas produk jasa keuangan. 3. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang keempat, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang kelima, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Manfaat kerjasama antara DSN dan DPS meningkatkan efektivitas pengawasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Dengan demikian, kerjasama antara DSN dan DPS merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya kita membahas Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Peran OJK dalam pengembangan industri asuransi syariah. Yang pertama, mengembangkan peraturan yang mendukung industri asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendukung pengembangan industri asuransi syariah, antara lain 1. Peraturan OJK nomor 27/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian syariah. Yang kedua, Peraturan OJK nomor 28/POJK.05/2016 tentang manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian syariah. Yang ketiga, Peraturan OJK nomor 20/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan perasuransian syariah. Yang kedua, ada melakukan pengawasan terhadap industri asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap industri asuransi syariah secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan OJK itu mencakup aspek seperti kesesuaian operasional perusahaan asuransi syariah dengan prinsip-prinsip syariah, kecukupan permodalan perusahaan asuransi syariah, kualitas aset perusahaan asuransi syariah, kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga, ada melakukan sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, antara lain seminar dan workshop, publikasi, dan media sosial. Proses keluarnya fatwa. Yang pertama, dari Otoritas Keuangan atau Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional. Lalu Dewan Syariah Nasional melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa yang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian. Lalu Badan Pengurus Harian dari Dewan Syariah Nasional melakukan workshop dan pengkajian secara intensif dan melibatkan jasa para pakar di bidang yang terkait. Lalu melakukan rapat pleno Dewan Syariah Nasional. Ketika rapat pleno itu menyetujui dari draft fatwa tersebut, maka fatwa akan dikeluarkan. Manfaat dan peran OJK dalam pengembangan industri asuransi syariah. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri asuransi syariah.
Yang ketiga, regulasi yang mendukung dan pengawasan yang efektif dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri asuransi syariah. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah.